Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang proses terjadinya angin, awan, dan juga hujan. Materi ini kelas 10 ya. Baik kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan tentunya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Proses terjadinya angin, awan, dan juga hujan. Nah, yang pertama kita akan coba membahas dulu apa itu angin. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas angin tentang deskripsinya saja atau definisinya saja. Sama seperti sebelumnya, bahwa angin itu adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi atau kita bisa katakan maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Jadi singkatnya angin itu adalah udara yang bergerak, maka disebut angin. Nah, kecepatan angin pun macam-macam. Maka dari itu, angin juga memiliki karakteristik atau punya sifat. Yang pertama yaitu kekuatan angin, yang kedua adalah arah angin, dan yang ketiga karena kecepatannya atau kita bisa katakan kecepatan angin. Yang pertama kekuatan angin. Kekuatan angin ini ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi kekuatannya. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin itu berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Nah, jadi kekuatan dan kecepatan itu berbanding lurus, nak. Jika angin itu sangat cepat, maka bisa dikatakan juga kekuatannya juga tinggi. Jika kekuatannya tinggi, otomatis kecepatannya juga tinggi. Jadi saling bersinergi gitu, linier, sama perbandingannya. Yang kedua adalah arah angin. Angin pasti memiliki arah karena dia bergerak. Arah angin itu ditentukan oleh dari mana datangnya atau asalnya angin, bukan kemana angin itu bergerak. Asal kedatangan angin itulah nama anginnya. Biasanya seperti itu penyebutan nama angin. Hal ini sesuai dengan hukum Bush-Ballot. Ada dua hukum Bush-Ballot. Yang pertama yaitu udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum. Itu hukum Bush-Ballot yang pertama. Hukum yang kedua yaitu udara yang mengalir mengalami pembiasan. Biasanya pada belahan bumi utara, udara atau angin berbelok atau membias ke kanan, dan di bumi bagian selatan itu akan berbelok atau membias ke kiri. Itu berdasarkan hukum Bush-Ballot. Nanti kita lihat gambarnya ya. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Jadi sama dengan atau mirip sama kekuatan angin tadi, kecepatan angin ini ditentukan oleh kekuatan angin. Itu yang pertama, jelas. Yang kedua ada faktor lain yaitu relief permukaan bumi, atau kita kenal namanya morfologi. Semakin banyak morfologinya, otomatis kecepatannya lebih berkurang ya, atau lebih kecil jika dibandingkan dengan tempat yang tidak memiliki relief atau rata. Yang kedua, kecepatan angin ditentukan oleh vegetasi atau tumbuhan. Semakin banyak pohon, maka akan semakin banyak penghalang, sehingga akan mengurangi kecepatan angin. Terakhir yaitu tinggi dari permukaan bumi. Semakin dekat dengan permukaan bumi, maka akan berbenturan dengan morfologi atau relief muka bumi. Semakin tinggi, otomatis semakin kecil pula penghalang pergerakan angin. Sehingga kalau ditanya kecepatan angin antara di dekat permukaan bumi sama yang jauh, lebih cepat mana? Jawabannya adalah lebih cepat yang jauh dari permukaan bumi, sebab tidak ada penghalang pergerakan angin. Nah, karena tiga hal ini atau yang berkaitan dengan sifat angin, maka angin itu bisa muncul berbagai macam jenis. Nah, jenis-jenis angin itu ada beberapa, nak ya. Di sini yang saya tulis 4. Kalau mungkin kalian ada masukan yang bukan saya tulis ini, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Yang pertama yaitu angin tetap. Yang kedua ada angin muson. Yang ketiga angin lokal, dan yang keempat angin siklon. Apa saja? Yuk kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah angin tetap. Angin tetap dari namanya kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa angin tetap adalah angin yang bertiup sepanjang tahun. Artinya tidak ada musim, selalu begitu. Maka disebut dengan angin tetap. Nah, di sini ada beberapa kategori angin yang masuk dalam angin tetap. Yang pertama ada sebutan namanya angin barat. Yang kedua angin timur,
kemudian ada angin pasat dan juga angin anti pasat. Nah, angin barat itu adalah angin yang bertiup dari daerah maksimum atau subtropik, lebih tepatnya sekitar 30 derajat, ke tekanan yang minimum atau ke daerah yang minimum, yaitu daerah subkutub, yaitu tepatnya di lintang 60-an derajat. Nah, itu disebut angin barat. Jadi pergerakannya seperti itu. Selanjutnya ada angin timur. Kalau angin timur adalah angin dingin yang bergerak dari daerah maksimum yaitu kutub sekitar 90 derajat kutub itu ya, ke arah minimum yaitu subkutub kurang lebih 60 derajat. Oh, itu salah ketik ya, 60 derajat lebih tepatnya. Nah, itu untuk angin barat dan angin timur. Yang ketiga ada angin pasat. Angin pasat adalah angin tetap yang berasal dari daerah tekanan maksimum subtropik kurang lebih 30 sampai 40 derajat baik itu lintang utara maupun lintang selatan menuju ke daerah tekanan minimum yaitu ekuator atau daerah khatulistiwa. Di daerah tropis ya, berarti dari subtropik menuju ke tropik. Sedangkan angin antipasat itu adalah kebalikannya, yaitu angin yang bergerak meninggalkan khatulistiwa menuju daerah maksimum yaitu subtropik. Jadi kalau pasat dari subtropik ke tropik yaitu khatulistiwa, kalau antipasat sebaliknya, dari tropis atau dari khatulistiwa menuju subtropis. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar ini. Ini saya ambil dari Google ya. Jadi di sini adalah bumi, kemudian di sini ada pergerakannya. Nah, ini adalah daerah khatulistiwa, kemudian di sini daerah tropis, di sini subtropis, dan di sini sedang, dan di sini adalah daerah kutub. Kalau dari daerah lintang ini menuju ke daerah subtropik itu yang disebut antipasat. Sedangkan kalau yang dari subtropik menuju ke daerah tropik itu disebut angin pasat. Maka di sini disebut angin pasat timur, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, nak. Selanjutnya yaitu ada angin muson. Saya yakin kalau angin muson kalian sudah sering dengar ya. Angin muson itu bukan angin tetap, bisa dikatakan angin periodik, yaitu angin yang bertiup atau berembus secara periodik, berganti arah setiap setengah tahun sekali, lebih tepatnya ya sekitar 6 bulan, walaupun waktu itu tidak pasti. Angin muson sendiri terbagi menjadi dua, ada angin muson barat, ada angin muson timur. Kedua angin ini memberikan dampak yang berbeda bagi negara Indonesia. Kalau angin muson barat itu mengakibatkan musim hujan, bertiupnya kurang lebih antara bulan Oktober sampai bulan April, atau ada yang bilang sampai Maret, maka disebut dengan Omar, Oktober sampai Maret, gampangnya seperti itu. Akibatnya musim hujan di Indonesia. Sedangkan angin muson timur itu mengakibatkan musim kemarau di Indonesia, bertiupnya bulan April sampai September, maka disebut dengan Asep. Gampangnya untuk mengingat seperti itu, nak ya. Tapi itu bukan bulan yang pasti, terkadang tiap bulannya itu bergantian atau transisi antara bulan sebelum ataupun bulan sesudahnya. Itu angin muson. Jadi berdampak pada pergantian musim di Indonesia. Angin periodik selanjutnya adalah angin lokal. Angin lokal ini ada beberapa ya. Di antaranya ada angin darat dan angin laut. Ingat sifat angin tadi yaitu arah angin. Nama angin itu dikatakan dari daerah asalnya. Jadi nama dari daerah asalnya itu ya, kalau dari darat menuju ke laut maka disebut dengan angin darat, dan kebanyakan bertiup pada malam hari. Sedangkan angin laut, namanya angin laut berarti dari laut menuju ke darat, jangan sampai kebalik ya. Angin lokal selanjutnya ada angin lembah dan angin gunung. Sama kayak tadi, ingat tempat datangnya. Kalau angin lembah itu bergerak dari lembah menuju gunung. Kalau angin lembah bukan ini ya gambarnya, yang ini maksudnya. Sedangkan angin gunung bergerak dari gunung menuju ke lembah. Kalau lembah itu di bawah kan. Kalau sebelah kiri ini adalah angin gunung, kalau yang sebelah kanan ini adalah angin lembah, karena lembah itu letaknya ada di bawah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ada juga angin fon. Angin fon ini dikatakan juga sebagai angin jatuh. Kenapa dikatakan angin jatuh ya?
Karena memang di sini anginnya bersifat panas. Terjadi ketika di belahan gunung atau dataran tinggi, dibaliknya gitu ya. Katakan ini ada gunung dan di sini terjadi hujan, maka di sini juga akan ada pergerakan angin. Karena uap airnya banyak yang sudah diturunkan di daerah sisi pegunungan sebelah sini, otomatis angin yang bergerak ke sini bersifat kering dan panas biasanya. Nah, setiap daerah juga punya nama sendiri-sendiri terhadap angin fon ini. Di Indonesia contohnya ada angin Bahorok gitu ya. Nah, itu angin fon. Selanjutnya ada angin siklon. Siklon ini ada pasangannya ya, ada angin siklon dan anti siklon. Angin siklon adalah angin yang berembus menuju daerah pusat tekanan rendah atau daerah depresi, dikatakan seperti itu, yang dikelilingi oleh wilayah dengan pusat tekanan tinggi, yang kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Jadi bisa kalian lihat seperti ini. Ini belahan bumi utara, ini belahan bumi selatan. Ya, lihat salah satu aja kalau bingung ya. Jadi yang siklon yang ini antisiklon. Siklon di sini berpusat atau menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Jadi dia ada di sini tekanan rendahnya. Nah, ini disebut dengan angin siklon dan dia agak memutar gini ya, karena dia menuju ke satu titik. Contohnya angin siklon ini yaitu angin di Laut Cina Selatan, disebut taifun. Jadi taifun itu namanya, kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya angin topan, taifun, topan gitu ya. Kalau di Amerika ada angin yang berputar juga seperti ini, disebut dengan tornado. Nah, dan beberapa contoh yang lain ya. Nah, itu adalah angin siklon menuju ke daerah depresi atau pusat tekanan rendah. Sebaliknya ada juga angin antisiklon. Angin antisiklon itu kebalikan dari siklon. Maka di sini gambarnya kalau siklon itu menuju ke pusat tekanan rendah, sini sebaliknya. Justru di pusat ini adalah yang tekanannya tinggi. Dia kebalik, memutar. Maka di sini saya tulis angin yang bergerak memutar ke arah luar dan memiliki tekanan maksimum di daerah pusatnya. Kebalikan dari angin siklon. Itu untuk angin antisiklon. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, setelah membahas angin, kita akan membahas awan. Awan itu adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Saya yakin kalian juga sudah setiap hari melihat yang namanya awan. Nah, awan itu terbentuk karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Jadi, awan itu uap air yang melampaui keadaan jenuh ya, kemudian terjadi pemadatan, jadilah yang namanya awan. Nah, dari proses itu awan menjadi beberapa bentuk. Di sini menurut Luke Howard, yang benar bacanya bagaimana ya? Luke Howard tahun 1802. Beliau ini disebut juga sebagai Bapak Awan, membagi dalam 3 kategori atau bentuk dasar dari awan. Jadi, awan yang kalian lihat setiap hari itu sebenarnya ada 3 bentuk dasar. Nah, dari 3 bentuk dasar inilah nanti akan membentuk beberapa bentukan-bentukan awan yang lain. Bentuk dasar yang pertama yaitu ada awan sirus. Awan sirus itu awan tipis gitu ya, kayak kapas gitu, tipis dan dia sangat tinggi. Yang kedua adalah awan stratus. Awan stratus itu awan yang berlapis karena dia terdiri dari lapisan-lapisan atau lapisan awan maksudnya di sini. Yang ketiga yaitu awan cumulus. Awan cumulus itu awan yang bergumpal-gumpal. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh atau berbagai macam jenis dari 3 bentukan dasar ini. Yang pertama ada awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus merupakan awan gabungan dari cirrus dan juga cumulus. Kalau kita lihat ya bentuknya seperti kayak ombak gitu ya, ombak yang putus-putus. Nah, ini adalah awan cirrocumulus. Yang kedua ada awan cirrostratus. Apa itu awan cirrostratus? Dari namanya kita bisa lihat dari 3 bentukan dasar tadi, yaitu perpaduan dari awan cirrus dan juga awan stratus. Jadi awan ini terbentuk dari cirrus yang halus kemudian bersatu dan membentuk lembaran-lembaran, dan mungkin juga terkadang sulit diidentifikasi karena memang ukurannya atau bentukannya itu sangat luas dan terlalu tipis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dengan adanya awan ini menandakan akan terjadi hujan. Jadi ketika ada panas kok tiba-tiba hujan, nah kemungkinan besar penyebabnya adalah awan ini.
Yang ketiga yaitu awan stratocumulus. Awan stratocumulus ini adalah gabungan dari awan stratus dan juga awan cumulus atau perpaduannya lah. Nah, berbentuk sekumpulan awan cumulus bersatu kemudian menyebar dan membentuk lapisan seperti selimut yang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi lebih tebal daripada awan yang sebelumnya tadi karena di sini gabungan atau perpaduan dari awan cumulus. Memang cenderung lebih tebal tapi tidak selalu menimbulkan hujan untuk awan ini ya. Kemudian ada awan namanya nimbus. Awan nimbus ini adalah kombinasi antara stratus, cumulus dan cirrus. Jadi ketiganya ini berpadu. Nah, kalau ketiganya berpadu kemungkinan besar akan membawa hujan. Nah, ketika awan ini datang, biasanya sinar matahari ya tidak akan bisa tampak karena dia sangat padat sekali ya. Selanjutnya ada awan cumulonimbus. Nah, ini yang paling banyak kita dengar dan selalu dihindari oleh para penerbang karena bisa berdampak kurang baik ya. Awan cumulonimbus atau kita kenal namanya CP, bentuknya cukup besar ya dan dia juga menjulang tinggi, mirip kayak bentuk pohon gitu. Itu awan cumulonimbus. Warnanya ada putih, ada juga yang abu-abu, bahkan sampai gelap. Nah, awan ini membawa banyak sekali muatan-muatan air, sehingga awan ini bisa dijadikan penanda bahwa akan terjadi hujan yang sangat lebat. Dan mungkin juga akan ada badai atau petir, itu awan cumulonimbus. Selanjutnya yaitu ada awan altocumulus. Awan altocumulus ini bentuknya agak lucu juga sih. Berbentuk seperti bola-bola salju, jadi bulat-bulat gitu dan tersebar, tapi bentuknya teratur. Terakhir ada awan altostratus. Apa itu awan altostratus? Awan altostratus ini adalah awan yang berlembar-lembar atau berlapis tapi lapisannya tipis. Terkadang juga dia bisa membentuk sebuah gambaran-gambaran yang unik. Itu untuk awan altostratus. Warnanya apa? Warnanya biasanya putih bahkan sampai abu-abu. Dan masih dapat ditembus sinar matahari dan juga terkadang juga membawa hujan sih, tapi kapasitasnya masih tergolong ringan. Itu untuk awan altostratus. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya untuk jenis-jenis awan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hujan. Nah, di sub yang terakhir ini mudah-mudahan tetap bisa kalian ikuti ya. Hujan itu juga bermacam-macam. Nah, walaupun secara definisi kalian sudah tahu kan, hujan itu adalah titik-titik air yang jatuh dari udara. Dari udara itu bukan dari udara ya, dari awan yang sudah jenuh akan air karena mengalami proses pendinginan. Kita sebut dia prosesnya presipitasi. Itu adalah hujan. Nah, hujan ini macam-macam. Kita lihat yang di Indonesia aja ya. Contoh yang pertama ada hujan orografis. Hujan orografis ini adalah hujan khas yang hanya terjadi di daerah pegunungan. Yaitu hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung uap air yang terhalang oleh gunung atau pegunungan. Jadi coba kalian perhatikan gambar di sebelah sini. Nah, ini adalah arah pergerakan awan. Awan ini awalnya ada di sini, kemudian dia terdorong oleh angin dan menabrak pegunungan. Dia dipaksa untuk naik. Nah, karena dia dipaksa naik dan dia menabrak gunung, maka terjadilah hujan. Maka dari itu hujan orografis hanya terjadi di daerah pegunungan ya. Nah, sebaliknya di balik gunung ini tidak terjadi hujan, hanya ada pergerakan angin saja dan bersifat kering. Anginnya disebut angin fon yang kita bahas sebelumnya tadi. Itu disebut dengan hujan orografis. Bisa paham ya? Yang kedua ada hujan zenital. Nah, terkadang kita memang sulit ya melihat dalam kenampakan nyata atau dalam kehidupan kita untuk melihat ini hujan jenis apa. Tapi kalau yang hujan orografis saya yakin kalian bisa tahu lah gitu, karena hanya terjadi di daerah pegunungan. Hujan zenital terjadi karena adanya pertemuan arus konveksi yang membawa uap air di daerah khatulistiwa yang menyebabkan tabrakan, dan kedua massa udara naik ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada dua pertemuan arus konveksi bertabrakan sehingga dia terdorong naik ke atas. Karena terdorong naik ke atas, di sini terjadi pendinginan ya. Kemudian terjadilah yang namanya hujan atau presipitasi. Hujan yang seperti itu disebut dengan hujan zenital. Ketiga ada hujan frontal. Hujan frontal ini terjadi karena
udara panas yang lembab bersentuhan dengan massa udara dingin pada bidang front atau ya front tegak gini ya. Maka terjadilah hujan. Nama hujannya adalah hujan frontal. Jadi di sini udaranya panas tapi lembab gitu ya. Kemudian di sini dingin. Bertemu, setelah bertemu arahnya ini berubah naik, maka terjadilah hujan. Ya agak mirip juga sama hujan zenital tadi ya, tapi di sini sumbernya aja yang berbeda. Kalau yang tadi konveksi, kalau ini dua massa udara. Yang satu udara panas, yang satu udara dingin. Terakhir ada hujan asam. Hujan asam ini adalah hujan yang airnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Mengapa asam? Karena kandungan zat-zat buangan yang bertebaran di udara. Nah, hujan asam ini kebanyakan terjadi di daerah industri ya. Jadi kalau kalian tempatnya dekat sekali dengan pusat-pusat industri yang mengeluarkan banyak polutan, polusi udara itu sangat berpotensi terjadinya hujan asam. Dan hujan asam ini tampaknya pada macam-macam ya. Bisa pada tanaman atau bisa pada manusia itu sendiri. Kalau kena tanaman, ya tanamannya bisa rusak atau layu. Kalau kena orang, ya akan berpengaruh pada kesehatannya. Baik anak-anak, itu dulu materi kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya tentang proses terjadinya angin, awan, dan juga hujan, atau mungkin jenis-jenisnya yang lain. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.